Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Danis. Hari ini kita akan mempelajari soal dasar transformasi objek Blender. Iya, hari ini kita akan mempelajari cara memanipulasi objek langsung menggunakan Blender, mau dia dari object mode ataupun edit mode. Nah, tanpa panjang lebar, yuk kita langsung kerjain di Blender. Nah, untuk modeling kali ini kita akan lebih banyak membahas soal editingnya nih. Jadi kita di edit mode. Nah, di sini kita lihat, kita akan mempelajari lebih ke technicality-nya. Sebelumnya mungkin belum saya ajari cara ngapus, cara ngasih tambah face atau nutup dari hal yang sudah terbuka. Nah, mungkin di sini akan kita pelajari. Nah, untuk menghapus itu ada dua cara. Dengan menekan X shortcutnya, kita ada banyak pilihan, atau dengan menekan delete. Sama antara delete ataupun X di keyboard. Di sini kan ada pilihan antara vertices, edge, face, atau only edge and faces, atau dissolve. Nah, ini semua ada gunanya masing-masing. Jadi misal kita hanya ingin menghapus vertexnya doang, titiknya doang, kan gitu. Atau kita mau menghapus garis, atau kita menghapus ke permukaannya seluruhan, kan gitu. Contohnya hanya menghapus garis doang, itu misal gini nih, Ctrl R, ya kan? Kita klik di tengah, jadi ada tambahan nih kita vertexnya. Oke, klik kanan. Kalau kita tekan delete, lalu kita tekan edge, nah kita bisa lihat semua garis yang tadi hilang, tapi vertexnya enggak. Jadi garis yang atas sama bawah masih nyambung, disambungkan dengan titik yang ada di tengah, tapi permukaannya udah hilang, karena nggak ada lagi tadi edge-nya, nggak ada yang menyambungkan permukaannya, hanya garisnya saja. Nah, kalau kita Ctrl Z, delete vertices, semua hilang, karena kan garis tadi terbuat dari titik. Nah, jadi kalau titik yang kita hapus, garisnya ikutan hilang kan gitu. Jadi sekarang nggak ada yang menyambungkan mereka. Nah, sedangkan kalau kita delete face, nggak ada yang terjadi. Soalnya kita nggak ada permukaan sama sekali yang kita pilih. Ini semua hanya garis dan titik masihan. Nah, sedangkan kalau kita pilih permukaan, lalu kita delete face, nah kita bisa lihat permukaannya yang terhapus. Kalau kita Ctrl Z lagi, lalu kita pilih dissolve. Apa itu dissolve? Contoh, balik ke titik, kita pilih semua yang ada di tengah, delete, dissolve vertices. Nah, semua titiknya hilang, tapi dia bukan terhapus, hanya menghilang. Nah, kenapa permukaannya masih nyambung? Karena titik tadi hanya dihilangkan, jadi mana yang masih nyambung tetap menyambung tanpa perlu ada titik tersebut. Nah, gitu juga dengan dissolve edge. Semua edge-nya bakalan terhilang, tapi mereka tetap masih nyambung. Nah, itu salah satu bagian-bagian dari delete tadi atau penghapusan. Nah, terus kalau kalian lihat tadi saya bisa milih sekaligus keliling semua hanya dengan sekali klik. Itu gimana? Itu bisa dengan menggunakan Shift Alt. Dengan menahan Shift lalu Alt, lalu kalian pilih di salah satu garis yang mau kalian pilih sekelilingnya. Contoh kalau saya mau pilih dari titik ini lalu sekeliling, saya tinggal klik aja di sini. Nah, otomatis kalau kita tekan Z wireframe terlihat semua sekeliling terpilih. Nah, ini gunanya wireframe tadi. Dengan mengganti ke wireframe, kita bisa melihat nih. Nah, sekelilingnya terpilih. Sedangkan kalau kita pilih Shift Alt garis yang lurus, tetap tiga-tiga terpilih. Kenapa? Karena hanya tiga ini nyambung. Nah, jadi dia memilih semua garis yang tersambung. Dia memilih semua vertices yang tersambung dari arah yang kita klik. Itu gunanya Shift Alt. Jadi kita bisa memilih lebih banyak sekaligus tanpa perlu satu-satu. Karena kalau satu-satu berarti kita klik di sini, tahan Shift, lalu klik yang ada di sini, klik yang ada di sini, putar dia, klik yang ada di sini, lama. Sedangkan dengan Shift Alt, klik sekali, semuanya terpilih sekeliling. Nah, tadi kan udah kita hapus tuh face, kita bilang delete face. Nah, terhapus nih. Terus kalau kita mau buat gimana permukaannya? Kan udah kita hapus, sekarang mau kita isi gitu. Tapi kita hanya mau setengahnya saja. Kita contoh Ctrl R. Nah, sekeliling nih kan. Tapi kan di sini karena nggak ada face-nya, maka dia hanya putus sampai di atasnya. Klik kanan. Oke. Nah, sekarang kita udah ada nih tambahan garis dan kita hanya mau memberi permukaan kepada bagian yang ini. Jadi lubang yang mau kita sisakan tuh hanya di sini. Nah, gampang. Kita bisa pilih 4 vertex untuk kita buat menjadi permukaan, dan sebaiknya itu setiap permukaan terdiri dari 4 vertex. Kalian bisa buat permukaan dengan 3 vertex ataupun 5 bahkan lebih, tapi sebaiknya kita buat dengan 4. Jadi setiap permukaan itu harus dengan 4 vertex. Itu sebaik-baiknya dalam modeling. Nah, jadi kita pilih 1, 2, 3, 4. Nah, 4 vertex kita pilih, kita buat dia menjadi permukaan dengan cara menekan F.
di keyboard, jadi shortcutnya itu untuk face, F, kan faces tuh, permukaan, jadi F. Nah, dengan menekan F, terisi dia, jadi permukaan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bisa juga hanya dengan 3, jadi 1, 2, 3, tekan F, bisa. Nah, 3 ini terisi permukaannya, jadi kita tersisa yang di sini kosongnya. Nah, bisa. Sekarang kalau kita Ctrl Z, kita isi 4-4-nya F. Tutup lagi dia semua. Nah, jadi ini semua bisa dilakukan jika kita mulai modeling misal dari vertex. Nah, kita pilih 3 vertex. Jadi permukaan. Atau 1 vertex doang yang kita pilih. Z. Nah, jadi ketika kalian extrude pun bisa mengikuti sumbu. Jadi kalau saya lalu gerakin mouse, kan dia bebas nih gerakannya, nggak teratur. Sedangkan kalau kita tekan Z, nah dia hanya naik dan turun. Oke, klik. Nah, sekarang kan kita mau nyambung nih yang udah kita extrude dengan menekan 1, 2, 3, 4. Nah, ingat kalau untuk memilih lebih dari 1, tahan Shift. Nah, sekarang kita bisa isi dengan menekan F. Nah, gitu juga dengan ini, extrude Z. Pilih, 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 F. Nah, ini nggak rata. Gimana ngeratainnya? Bisa dengan pelan-pelan kita turunin sampai rata, kan gitu. Dengan menekan G, lalu Z, kan gitu. Atau kalian bisa dengan memilih ketiganya, 1, 2, 3, lalu menekan S untuk scale. Tapi kalau kita lihat kan dia malah jadinya ikut mengecil semuanya ke tengah, kan gitu. Jadi kita bisa dengan menekan S untuk scale, tapi agar dia tidak semuanya ke tengah atau mengecil, menciut ke titik tengah, kita bisa memilih sumbunya. Nah, kita mau mengecilkan dia ke sumbu mana? Kita tadi memeratakan dia datar, berarti sumbu atas dan bawah. Jadi manapun yang lebih tinggi akan menjadi datar, kan gitu. Nah, bisa dengan S, lalu Z. Nah, jadi kalau tadi S, Z, nah kita bisa lihat nih. Nah, jadi dia semuanya ikut mengecil tapi hanya ke atas dan ke bawah. Dan pada akhirnya ketika dia benar-benar dekat, dia akan rata. Tapi supaya lebih pasti dia rata, tinggal tekan 0. Jadi setelah kita tekan S lalu Z, kita bisa kasih angka. Berapa banyak sih kita mau kecilkan atau besarkan dia mengikuti sumbu Z tersebut. Untuk sekarang kan kita mau dia jadi 0. Jadi kemanapun dia bakalan balik ke angka 0 itu. S, Z, 0. Nah, rata dia sekarang. Kalau kita lihat dari depan ataupun samping, dia bakalan rata. Ini rata, kita dari depan, kita tekan Z, wireframe, kita hanya melihat 1 titik, karena dia semua rata. Nah, jadi itu gunanya juga wireframe tadi. Kita bisa melihat apakah semuanya rata, kan gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau menciutkan dia ke tengah, gitu? Bisa dengan cara tadi, dengan memilih semua, lalu tekan S, semuanya kita dekatkan ke tengah, dengan menekan 0 supaya pasti dia ke tengah, 0. Nah, dia pasti dia ke tengah, karena langsung ciut semuanya ke angka 0 tadi, kan gitu. Atau, kita bisa dengan menggabungkan mereka. Nah, gimana caranya? Pilih salah satu vertex yang mau kita gabungkan, lalu pilih vertex yang mau kita gabungkan dia ke vertex itu, lalu dengan menekan Alt M. Alt M. Nah, kita bisa lihat nih, ada banyak pilihan. Namanya merge. Nah, kita mau menggabungkan dia. At first berarti ke yang pertama. Jadi kalau kita pilih 2 vertex, yang pertama tadi dia bakal digabungkan. Jadi yang ini bakal pindah kemari. Sedangkan kalau kita pilih last berarti yang keduanya. Jadi kalau kita pilih yang ini dulu baru ini, maka yang ini pindah kemari. Nah, contoh nih kita buat nih, kita pilih dulu yang A, lalu kita pilih yang B, habis itu Alt M at first, maka dia bakal mendekat ke A. Sedangkan kalau kita Alt M lalu last, dia bakalan ke yang terakhir. Nah, ini bisa untuk ke semuanya sekaligus. Jadi 3 Alt M last yang terakhir, tetap yang terakhir. Nah, ada juga center. Jadi kita ada 3 ini, kita pilih Alt M center. Nah, dia mendekat ke tengah. Lalu tadi ada kalau kita lihat Alt M kursor. Apa sih kursor? Nah, kursor itu bukan yang mouse kita yang bergerak ini, tapi titik ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada yang warna merah, itulah dia kursor. Nah, kalian bisa ganti titik kursor kalian.
Nah, dengan menahan shift lalu klik kanan dimanapun kalian mau. Nah, kalian bisa ganti dia. Nah, kalau kita Alt M, add kursor, pindah dia ke sana kan. Nah, ini gunanya peletakan kursor tadi. Kalau kalian membutuhkannya bisa dipakai. Tapi ada juga Alt M by distance. Kok nggak ada yang berubah kalau kita klik by distance? Iya, karena by distance itu hanya akan menggabungkan dua vertex yang sangat berdekatan. Ini biasa kita gunakan kalau kita mau merapikan vertex-vertex kita. Nampaknya 4, tapi ternyata di tengah-tengah mereka ada lagi banyak. Itulah gunanya by distance tadi. Lalu, gimana kalau kita udah ada nih vertex yang di sini, tapi mau kita gerakin ke atas, lebih dia ke atas. Kita nggak mau dia berada di sini. Nah, bisa dengan cara pilih semua vertex yang mau kalian gerakin. Di sini saya gunakan lagi Shift Alt, lalu pilih. Lalu dengan menekan G 2 kali, kalian bisa lihat dia bergerak mengikuti permukaannya. Nah, jadi kalau kalian tekan G sekali nih, nah geraknya kan acak. Bisa kalian bilang menggunakan sumbu? Iya bisa, hanya saja sekarang ini kita gampang menggunakan sumbu karena permukaannya lurus berdiri. Kita tinggal tekan Z, maka otomatis dia geraknya hanya atas dan bawah. Tapi gimana kalau permukaan kalian sudah agak bulat, melingkar, aneh? Kalian nggak akan bisa menggunakan sumbu lagi karena sumbunya hanya ke satu arah. Nah, kalian bisa menggunakan GG. Dengan menekan G 2 kali, maka dia akan bergerak mengikuti permukaan. Contoh nih, permukaannya kita pindah. Nah, GX. Nah, sekarang kalau ini kita tekan G 2 kali. Nah, kalian lihat dia akan berpindah seperti itu. Kenapa? Karena dia mengikuti permukaannya. Dia berpindah mengikuti permukaan. Ini gunanya G 2 kali. Atau kalian bisa melakukannya dengan Ctrl E. Jadi kalau kalian lupa shortcutnya GG, kalian bisa tekan Ctrl E. Apa itu Ctrl E? Itu pilihan Edge. Jadi ini pilihan yang berpengaruh ke semua tepian atau edge. Jadi di edge itu ada namanya edge slide. Jadi kalau kalian klik edge slide, hasilnya akan sama. Nah, jadi shortcutnya GG, atau untuk pilihan lebih banyak mengenai perubahan edge itu di Ctrl E. Nah, ini semua ada kegunaannya masing-masing, tapi akan kita bahas ketika kita masuk ke bagian tersebut. Oke, untuk sekarang mungkin itu aja. Di sini ada juga extrude, bevel, dan lain-lain. Nah, untuk bevel sendiri, kita bisa lakukan bevel ketika kita mau menduakan vertex tersebut atau edge tersebut di permukaan yang sama. Jadi kita tidak perlu menggunakan bevel hanya di sudut. Contoh, kita hapus kubus tersebut. Saya buat kubus baru agar lebih gampang. Lalu saya masuk tab atau edit mode, Ctrl R. Nah, kita ada satu nih kan. Nah, gimana kalau kita mau buat dua? Bisa aja kalau tadi kita hanya Ctrl R, lalu scroll ke atas ya kan. Contoh Ctrl Z, Ctrl R, scroll ke atas jadi 2, baru klik ya kan. Nah, tapi gimana kalau kita udah jauh nih projectnya, kita udah buat beberapa macam objek bentukannya, baru kita mau menduakan salah satu vertexnya, kita mau ada 2 garis di situ, tidak satu lagi. Bisa Ctrl R, udah ada nih garisnya kan. Tinggal Ctrl B. Dengan menekan Ctrl B, dia akan ke bevel di tempat yang sama, di permukaan yang sama garis tersebut. Nah, ini kadang kita butuh. Kita mau membuat permukaan petak di tengah. Tapi kita cuma ada satu garis di tengah. Nah, antara kalian pelan-pelan menyusunnya agar jadi petak di tengah, atau kalian bisa tinggal menekan Ctrl B. Nah, jadi dia seperti ini. Sekarang kita ada permukaan yang bisa kita extrude. Nah, kita pilih face, pilih permukaannya, habis itu extrude. Nah, atau tengahnya aja lagi yang mau. Ctrl R, scroll ke atas, jadi 2, klik sekali, klik kanan supaya di tengah. Nah, sekarang kita dapat permukaan hanya di tengah. Nah, kita bisa extrude hanya permukaannya di tengah. Ini gunanya. Nah, seterusnya bagaimana kalau kalian mau memperbanyak vertex di permukaan yang sama tanpa menekan insert atau membuat Ctrl R atau loop cut baru. Nah, itu bisa dengan mensubdivide. Jadi kalian mensubdivide, memotong lagi objek tersebut menjadi lebih kecil. Nah, contoh ini permukaan ini yang mau kita potong. Kalian bisa melakukannya dengan klik kanan, lalu tekan subdivide. Nah, otomatis dia terpotong nih jadi kecil. Jadi dia dibagi, subdivision, membagi. Jadi permukaan tersebut langsung dibagi secara rata. Ini pun bisa kita bagi lagi.
klik kanan, subdivide. Bisa lagi. Sorry, kok extrude. Klik kanan, subdivide. Jadi lebih banyak. Nah, ini bisa terus kalian lakukan. Bisa keseluruhan sekaligus atau hanya ke face ataupun vertex yang kalian pilih. Nah, ini dia caranya subdivide. Nah, ini kita mensubdivide tanpa menghaluskan objeknya. Nah, ada lagi namanya subdivision surface. Itu dimana kita bisa mensubdivide sekalian menghaluskan vertex tersebut atau permukaan tersebut. Tapi itu ada di pembelajaran lain, modifier. Nanti pantengin aja, pasti ada pembelajarannya. Jadi ketika kalian mau membuat sebuah bentuk, kalian mesti dapat logikanya, di mana saya perlu pasang garisnya, di mana harus ada pemotongnya agar kalian bisa tarik permukaan tersebut terpisah dengan yang lain. Nah, itu dia. Oke, mungkin untuk basic dari modeling mungkin kita sampai sini aja. Karena kemungkinan besar kalau kita lanjutin lagi, yang lebih dalam lagi, udah nggak basic lagi namanya, kan gitu. Jadi dari sini aja kalian pasti udah bisa buat banyak. Ini kalau kalian pelajari, kalian dalami, kalian dapat logikanya, kalian bisa coba membuat banyak hal-hal baru dari satu objek kubus ataupun objek yang lain. Cobain aja objek-objeknya, familiarin diri kalian dengan objek-objek yang ada di Blender. Nah, mungkin untuk kali ini tutorial ini udah selesai, tapi jangan takut. Kita akan terus pelajari mengenai dasar-dasar Blender di tutorial-tutorial selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol belnya agar kamu tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Oke? Bye!